Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat datang di pembelajaran geografi. Oke, untuk kelas 10 di bab pertama kita akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Ini sangat esensial ya, karena sebelum kita mempelajari lebih detail tentang segala fenomena di permukaan bumi, tentunya kita harus paham dasar-dasarnya dulu gitu. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang simple tapi sangat penting. Kemarin kan sudah Ibu analogikan ya, jadi geografi itu berawal dan berkembang ketika seseorang, misalnya kalian yang berangkat keluar berjalan-jalan, melihat segala gejala alam, gejala fisik, kemudian interaksi manusia di dalamnya, kalian pulang, diceritakan kembali fenomena tersebut, hasil dari perjalanan kalian. Nah, itulah yang disebut dengan geografi. Berasal dari dua kata geo, bumi, grafi, catatan atau gambaran. Jadi ini tentang kita mempelajari segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Memangnya ada apa saja di permukaan bumi? Jelas sangat banyak ya, mulai dari manusianya itu, fenomena kependudukan, dari mulai pertumbuhannya, perpindahannya, imigrasi, transmigrasi, kemudian persebarannya di negara maju, negara berkembang, daerah desa, daerah perkotaan, itu fenomena kependudukan. Ada lagi nih fenomena selain penduduk juga makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Itu ada fauna yang tersebar di daerah hutan gitu ya. Jadi ada fauna, ada flora yang beraneka ragam. Ini juga satu jenis fauna bisa ada di satu tempat, tapi belum tentu di tempat lain juga kita temukan, belum tentu. Makanya tadi ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan. Termasuk faktor yang mendukung kehidupan itu sendiri. Nah, ini ada gambar dari angkasa ya, ini bumi. Yang paling kita lihat itu atmosfernya atau lapisan udara. Jadi tidak mungkin makhluk hidup bisa bertahan atau melangsungkan kehidupannya tanpa ada faktor pendukungnya. Salah satunya adalah iklim. Oke, ini lebih lengkapnya definisi geografi. Kalau tadi definisi singkatnya ya, harus paham dulu. Kalau di definisi geografi yang lebih detailnya, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta, nah ada tambahannya, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Ini yang menjadi ciri khas geografi, dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Keruangan di sini cara pandang manusia dalam menganalisa fenomena geosfer, serta kewilayahan di mana fenomena alam itu terjadi. Saya dipahami, boleh dibaca lagi biar kalian lebih paham. Oke. Nah, yang menjadi objek studi geografi dibagi dalam dua jenis, ada objek material dan formal. Objek material lebih ke geosfer. Geosfer itu sendiri lapisan bumi. Di foto tersebut ada batuan, mulai dari batuan yang bongkahannya besar sampai yang paling kecil, pasir. Nah, itu juga sebenarnya batuan yang terkikis. Jadi kalau batuan itu masuknya adalah litosfer, lapisan kulit bumi. Selain litosfer ada lagi lapisan udara, awan, hujan, petir, dan lain sebagainya, itu disebutnya atmosfer. Nah, ini yang segar-segar, yang sejuk-sejuk, tentang lapisan air atau nama ilmunya namanya hidrosfer. Termasuk perairan darat, ada danau, sungai, dan perairan lautnya. Nah, ada lagi biosfer, lapisan hidup
Jadi lapisan hidup itu lebih ke habitatnya, termasuk antroposfernya atau lapisan kehidupan manusia. Nah, kesemuanya itu mulai dari tadi diulang, litosfer, hidrosfer, atmosfer, antroposfer itu disebutnya objek material geografi. Lalu apa nih yang objek formalnya? Objek formal lebih ke cara pandang menganalisa fenomena geosfer, mulai dari objek formal ke ruangan. Nih, ke ruangan ada dua wilayah yang berbeda di sini, ruang yang berbeda. Yang pantai dataran rendah, ada pohon kelapa, ada lautan. Kalau yang satunya lagi ini wilayah atau ruang dataran tinggi. Dataran tinggi pastinya lebih dingin. Kemudian yang tumbuh kira-kira apa aja nih? Nah, ini bisa dilihat daerah yang miring bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai perkebunan dengan dibuatkan terasering. Itu objek keruangannya. Objek formal kelingkungannya, artinya lingkungan di sini berarti ketika ada manusia yang hidup di suatu tempat, maka daerah sekitarnya menjadi lingkungannya. Jadi kalau tidak ada manusianya bukan lingkungan, tapi kalau ada manusianya itu yang disebut lingkungan. Ada termasuk biotik dan abiotik. Nah, ada lagi satu lagi kewilayahan. Kalau wilayah tidak dibatasi oleh batas-batas administratif, jadi lebih luas cakupannya. Contohnya misalnya ini gurun pasir, kan tidak hanya di Arab saja, ada lagi di daerah lain. Gurun juga ada, selain gurun pasir ada juga dalam bentuk batuan-batuan, bongkahan-bongkahan besar. Ada gurun Gobi, Sahara, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi ruang lingkup geografi itu pertama membahas tentang persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi, di mana nih yang persebarannya yang menyebar gitu, maksudnya persebaran penduduk yang lebih padat berarti ada di perkotaan, daerah maju gitu kan. Kemudian ada lagi yang jarang penduduknya di daerah pedesaan. Interaksi manusia dan lingkungan fisik, inilah yang penting dalam belajar geografi. Jadi hasil interaksi manusia dengan lingkungan fisik itulah yang disebut geografi. Nanti kan hasil interaksi manusia dengan lingkungan fisik, misalnya kalau di pegunungan mereka memanfaatkan alamnya untuk menjadi bisa perkebunan, bisa daerah wisata gitu kan. Dan yang terakhir kajian terhadap wilayah tersebut. Jadi kalau di pegunungan dikaji kira-kira ini bisa dimanfaatkan untuk apa. Oke, ini cabang-cabang ilmu geografi. Jadi geografi itu cukup luas ya cabang-cabang ilmunya, karena dia mempelajari secara fisik juga, manusia juga, atau sosial, termasuk teknik. Geografi fisik ada apa saja? Ilmu batuan dipelajari dalam geologi, kayak minyak bumi, pertambangan. Kemudian kalau tentang cuaca, BM yang hari ini hujan mendung, itu klimatologi. Laut, sungai, hidrologi. Tumbuhan dan hewan, biogeografi. Geografi manusianya ada geografi kependudukan, mau itu jumlah penduduk, persebaran, perpindahan. Geografi ekonomi membahas tentang dari sudut pandang ekonominya. Geografi teknisnya pun ada. Kalau dulu membuat peta itu kan secara manual menggunakan pulpen sama kertas, kemudian kita buat. Nah, kalau zaman sekarang menggunakan teknologi atau aplikasi atau program yang dinamakan sistem informasi geografi. Jadi petanya hasilnya lebih canggih gitu ya, lebih bagus dan lebih cepat, lebih hemat juga. Ada lagi penginderaan jauh, jadi kita tidak kontak langsung untuk melihat fenomena geosfer. Nanti kita bahas di bab berikutnya.
Nah, konsep geografi. Dalam geografi pun mengenal beberapa konsep, kurang lebih ada 11. Yang pertama, konsep lokasi. Kalau berbicara lokasi berarti kedudukan kita ada di mana. Misalnya saat sekarang kalian ada di rumah, kecamatan apa, desa apa, RT berapa, lokasinya di mana. Itu ibaratnya kalian kalau misalnya janjian dengan teman, belum tahu tempatnya. Kalau zaman sekarang kan nggak perlu dekat mana, dekat apa, kalian bisa share log gitu. Nah, itu menunjukkan lokasi kejadian, kedudukan suatu objek. Jarak, tentang berbicara berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tersebut. Contohnya kalau kalian mau pergi ke sekolah, ke SMA 24 yang di daerah Pangauban atau apa yang di bawahnya, daerah apa aja ya, contoh yang di Pangauban. Kalau Pangauban kan langsungnya tentu jaraknya dekat, tapi kalau di Bayongbong lebih jauh gitu. Apalagi Garut Kota, itu berbicara tentang jarak. Jadi lebih ke ada ruang yang terdapat di antara dua objek, jadi membutuhkan waktu lama atau sebentar, ya dekat atau jauh. Tentang keterjangkauan itu bagaimana menuju wilayah tempat tinggal tersebut. Misalnya terjangkau tidak dengan angkutan gitu, apakah cukup dengan jalan kaki kalau dekat, apakah harus dengan menggunakan kendaraan, atau misalnya menggunakan kereta api, kapal laut, atau mungkin pesawat terbang. Nah, itu tentang keterjangkauan. Tentunya kalau berbicara keterjangkauan melibatkan tentang akses mendukung atau tidaknya. Jadi mudah atau tidak untuk mencapai objek tersebut. Morfologi lebih ke bentukan hasil alam. Nah, ini bentukan hasil alam di daerah bawahnya ini dataran rendah bisa dimanfaatkan dengan peternakan dan sapi-sapi memakan rumput. Itu bentukan alam di dataran rendah. Lalu di dataran tingginya kira-kira ada apa nih? Ada hutan, ada daerah-daerah yang miring, ada sungai, air terjun. Itu berbicara morfologi. Jadi bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia di dalamnya. Interaksi dan interdependensi. Jika si A mau menyampaikan sesuatu ke si B, yang dilakukan adalah dia harus berkomunikasi. Itu yang disebut dengan interaksi. Interaksi antara desa dan kota. Interaksi di sini nggak harus pesan saja, nggak harus barang saja, bisa barang, bisa jasa, gitu ya. Misalnya desa itu penghasil pangan, maka akan dikirim ke kota untuk dikonsumsi. Dan ada timbal baliknya gitu. Jadi dua-duanya saling interdependensi atau keterkaitan. Nah, keterkaitan ruang ini banjir di daerah hilir atau sungai, daerah dataran rendah bisa terjadi karena adanya keterkaitan ruang di sekitarnya. Di daerah hulu sungainya seperti apa? Mungkin karena ada penebangan pohon sehingga hutannya gundul, ketika terjadi hujan tidak terserap tapi langsung meluncur, akhirnya terjadi banjir. Pola lebih ke bentuk yang jadi kayak pola makan, pola tidur sudah membentuk gitu ya. Misalnya nih, ini contoh pemukiman. Polanya kira-kira apa nih? Mengumpul, memanjang, atau tersebar. Tapi karena ada jalan, kalian analisis di sini, ini jenis pola yang pemukiman memanjang. Aglomerasi lebih ke pemusatan penduduk. Enggak penduduk aja ya, maksudnya pemusatan fenomena alam. Misalnya ini di daerah perkotaan ada CBD, pusat pemerintahan, di tengah-tengah ada kawasan industri khusus, ini tentang kegiatan industri. Ada suburban, ada urban, ada daerah yang antara desa dan kota gitu lah. Jadi aglomerasi lebih ke pemusatan.
Nilai guna. Nilai guna itu fenomena alam yang ada di daerah tersebut bernilai guna sebagai apa? Misalnya kalau daerah dataran tinggi itu nilai gunanya untuk petani karena dia bisa bertanam di situ. Tapi untuk nelayan